Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki hari Minggu 16 Maret 2025. Tanpa kerasa kita sudah ada di pertengahan bulan. Di bulan ini saya berharap Tuhan terus memelihara saudara semua yang mendengarkan renungan ini, dan juga tentunya kepada jemaat yang saya layani. Saudara dikasih dalam Tuhan, setelah kita beribadah hari ini, mungkin saudara sekarang siap lagi untuk membaringkan diri untuk tidur, atau saudara masih melakukan aktivitas yang lain. Selamat beraktivitas, dan biarlah kita terus belajar firman Tuhan, karena hanya firman Tuhan yang akan sustain, akan memberikan kita pengetahuan mengenai kehidupan kerohanian kita. Kita bukan hanya diperintahkan untuk memelihara kesehatan jasmani kita dengan makan makanan yang bergizi, tetapi juga kita harus memperhatikan aspek rohani dari hidup kita, yaitu dengan mengisinya dengan makanan rohani firman Tuhan. Dan itulah yang saya lakukan di setiap malam dengan memberikan renungan seperti ini. Dan hari ini kita masih belajar mengenai doa Bapa kami dalam konteks mengenai pemeliharaan Tuhan. Berikanlah kami makanan yang secukupnya, dan kita harus belajar juga berdoa dengan rasa cukup. Itu yang kita akan pelajari dalam renungan malam hari ini. Saudara, Tuhan mau kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan punya, dan jangan menjadi serakah. Karena itu saya sudah singgung beberapa hari yang lalu, saat kita meminta makanan misalnya, Tuhan mengajarkan kita agar kita meminta untuk makanan yang secukupnya, sehingga kita tidak menjadi orang yang serakah di dalam hidup ini. Kita akan belajar dari Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, Paulus itu bukan menjadi orang yang peminta-minta dalam pelayanannya. Dia belajar mencukupkan diri kepada dalam pelayanannya. Bahkan dia juga bekerja sambil membuat tenda, saudara, sehingga dia bisa jadi berkat. Kalau dia minta persembahan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi dia mau salurkan kepada gereja-gereja lain yang membutuhkan. Nah, sikap hati yang seperti ini yang kita mesti pelajari saat kita berdoa kepada Tuhan. Kita harus belajar berdoa dengan rasa cukup. Jangan mau memiliki sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan sehingga saudara menjadi serakah. Saudara, kita harus sadar porsi tiap-tiap orang itu beda-beda. Ya, untuk satu orang satu mobil itu sudah merupakan kemewahan, tapi buat orang lain mereka mungkin perlu 2 mobil, 3 mobil, tergantung kebutuhan. Karena itu kita harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita, apa yang kita punya. Ya, ada begitu banyak ayat-ayat lain yang menyatakan mengenai hal ini. Misalnya dalam 1 Timotius 6 ayat 6, di sana dikatakan memang ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat ini ada dalam konteks agar kita tidak terjerat dengan mencari harta dan cinta akan uang. Kita harus belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Karena kalau kita tidak pernah merasa puas, kita ingin selalu lebih, akhirnya kita menghalalkan segala cara dan melanggar firman Tuhan. Tuhan tidak mau kita memiliki sikap hati seperti itu. Lalu dalam Ibrani 13 ayat 5 juga mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari dalam setiap doa kita belajar berdoa, Tuhan berikan saya kemampuan, berikan saya sikap hati agar saya berdoa dengan rasa cukup. Agar saya untuk belajar memiliki hati yang bersyukur. Bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, bersyukur untuk setiap
kasih dan kemurahan yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada saya. Inilah yang kita mesti perhatikan dalam setiap doa-doa kita. Kita doa bukan karena keserakahan, kita doa bukan karena ingin pamer, karena kita milik ini, memiliki itu, tetapi kita berdoa karena kita tahu kita membutuhkannya. Itulah yang kita bisa pelajari malam hari ini. Mari hidup dengan rasa ucapan syukur, mari hidup dengan rasa cukup. Live with contentment, karena ini akan memberikan keuntungan besar bagi kita. Kita tidak akan menjadi orang yang penasaran, tapi bersyukur untuk yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan mau tambahkan, Tuhan pasti sanggup melakukannya, karena Dia kaya dan memiliki segalanya. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Namun sikap hati kita mesti benar dalam berdoa dan memohon sesuatu kepada Tuhan. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini menambah pengertian kita akan doa dan kita dimampukan untuk melakukannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.